Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini tukang obat mau ngasih tahu nih tips apa? Tips dan trik gitu ya. Mengakali karbo KW. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini saya dapat dua sekaligus teman-teman ya. Ini dua borongan, ini adalah karbu PWK. Yang satu dia 30. Ya ini PWK 30. Ini PWK KW ya teman-teman ya. Ini KW, udah pasti KW lah, ini barang-barang murah lah ini. Ini harganya nggak nyampe 200 ya teman-teman. Bahkan 150 pun ini nggak nyampe ya ini. Jadi ini keluhannya karbu ini tuh katanya susah disetting ya di motor Ninja 2 tak ya. Padahal sebenarnya kalau nyeting karbu ini tuh kalau di 2 tak menurut saya tuh lebih simple, lebih gampang ya daripada yang di 4 tak. Nah, terus keluhannya lagi karbu ini tuh katanya suka banjir. Jadi karbunya itu banjir mulu ya teman-teman. Makanya yang 30 ini mau kita akali, mau kita benerin ya. Pokoknya mau kita bikin bagus setting sekalian di motornya. Nah, ini kan udah saya keluarin nih alat-alatnya ya. Tapi emang agak kurang kelihatan ya teman-teman. Nah ini saya udah ngeluarin semuanya ya teman-teman, dari mulai jarum, ini pelampung, ada nozzle, ini namanya head nozzle ya, sambungan yang di bagian nozzle. Belum ngeblur Nah inilah pokoknya di tengah itu. Ada pilot jet, ada main jet, semuanya ada ya teman-teman ya. Dan di sini juga masih banyak lagi ya. Ini gong gorekan ini tuh banyak, semuanya ada ya teman-teman ya. Tuh. Ini ada pilot jet, main jet, head nozzle, semua ada di sini ya teman-teman. Jadi kita tuh udah biasa juga nyeting karbu kayak gini ya. Bahkan ada orang jauh-jauh cuma buat nyeting karbu doang di sini. Aduh. Nah, ini biar teman-teman percaya. Jadi di sini ada dua karbu ya teman-teman ya. Ini sudah selesai kita setting. Tinggal kita pasang di motor aja, sekalian setting baut anginnya ya, ini kurangnya segimana. Ini sebenarnya tadi saya mau bikin video juga, tapi pas nyeting karbu ini tuh agak rumit ya teman-teman, karena ini sebenarnya sama ya. Ini masih satu masih sama lah, ini masih satu pabrik lah ini. Ini yang biasa juga dua-duanya nih. Cuma yang ini baru beli, ini udah lama. Jadi dua-duanya mau disetting katanya. Nah, untuk perbedaan udah pasti ada ya teman-teman ya, dari lubang-lubang ini tuh. Ya lubang-lubang ini tuh nggak semuanya sama, ini ngeblur mulu sih. Nah, lubang-lubang itu nggak semuanya sama ya. Jadi ini tadi udah kita cobain, udah kita samain juga, lubang-lubang itu nggak ada yang sama ya. Saya kira tadi sama, kalau sama mungkin bisa di akurasiin ya, main jetnya, nozzle-nya dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi ini yang 30 ini banjir juga ya teman-teman. Jadi sering banjir mau karbunya tuh katanya mudah ditutup pun masih banjir ya, sampai masuk ke mesin, dan sampai pernah satu tangki katanya masuk ke mesin ini. Buset, saya bilang ini gimana ceritanya ini ya. Ini kita ukur dulu ya. Ini 30. Ini kita ukur biar teman-teman percaya. 30 ya, 30 tuh. Dan yang ini 28. Ini 28 ya teman-teman tuh. 28 ini kita ukur juga. Tuh, 28 ya. Perbedaannya sebenarnya kalau dari luar sama, cuma dalamnya beda tuh. Yang 30 lebih tipis, yang 28 lebih tebal. Nah, kalau ada yang nanya enak mana, pakai 28 atau pakai 30? Kalau menurut saya, kalau Ninja-nya udah korekan ya, semua 2 tak lah. Kalau udah korekan itu lebih enak pakai 30. Tapi kalau selain Ninja kayak Ereking atau Poswan itu membrannya itu harus di apa sih namanya ya, saya juga lupa lagi itu. Jadi membrannya itu di apa ya namanya ya, itu nggak ada contoh lagi, ditutup lah, jadi dibikin satu lubang itu tengahnya tuh di apa ya. Bukan apa ya namanya ya, gue lupa lagi. Bukan, jadi kalau Ereking itu kan dia membran kotak itu kan lebar ya teman-teman ya, lebar kotak. Nah itu nanti kita ukir pakai lem porting, dibikin apa sih namanya, kalau Ninja itu bisa dicabut itu putihnya, itu teflonnya itu
jadi biar nggak ngepoh ya, jadi tarikannya itu biar langsung responsif. Kalau misalnya nggak dikasih lem porting atau nggak ditutup, ini buat ereking sama poswan ya, itu biasanya lebih ke ngampos ya teman-teman, mau lari tapi nggak responsif gitu. Oke, ini penyebab pertama kita kasih tahu buat teman-teman. Ini penyebab pertama karbu ini banjir ya. Nah ini udah kita coba ganti jarum, pokoknya hampir semua jarum kita coba ya, sampai jarum jahit juga kita coba di sini, tetap banjir ya. Nah lubang ini kalau teman-teman bisa ya, ini lubangnya coba bentar ya biar nggak ngeblur. Nah ini lubangnya itu sebenarnya lubang ini lebih gede dari yang ini ya teman-teman. Jadi lubang ini tuh lebih gede dari yang 28 ini. Makanya saya bilang tadi lubangnya itu nggak sama ya, itu yang pertama. Nah makanya karbu yang baru ini lebih sering ke banjirnya teman-teman ya. Jadi lebih sering banjir ini karbu yang ini. Nah kalau yang 28 ini katanya tarikannya kurang enak lah itu. Nah saya udah perhatiin ya teman-teman, makanya lubang yang jarum ini itu lebih gede, makanya ini lebih sering banjir. Kalau yang 28 ini lebih kecil lubang jarumnya, makanya kita cari jarum. Nah ini kan jarum bawahnya ya, kita beli parkit yang merek apa ya namanya, saya lupa lagi, bentar ini saya kasih tahu dulu. Mana ini? Beli parkit. Nah ini dia, ini benar, lupa juga sih saya tuh sebenarnya. Ini mana nih parkitnya ya. Jadi teman-teman beli parkit GL ya teman-teman ya, saya kasih tahu langsung aja lah, nggak ada contohnya soalnya. Beli parkit GL teman-teman, jadi parkit GL itu lebih besar si karetnya ini ya, karet hitamnya ini. Karet hitamnya ini lebih gede dari bawaan PWK ini teman-teman ya. Nah ini jarumnya si PWK ya teman-teman. Nah ini si hitamnya itu kalau punya GL itu lebih tebal, lebih gede, jadi ininya kecil, ininya tebal. Makanya kalau kita kasih setting, ini saya contohin ya, kasih setting agak agak pendek pun ngebuka pelampungnya itu tetap ketutup, maksudnya tetap mau tutup ya. Jadi bensinnya tuh mau susah lagi mesin. Jadi bensinnya itu nggak keluar lagi, kalau udah nutup udah diem dia, nggak nambah lagi ya. Nah kalau masih pakai yang ini, itu biarpun udah nutup bensin tetap keluar karena si itemnya ini kecil ya. Mana sini? Nah contoh kayak gini. Nah ya, jadi kalau biasanya ting PE28 itu katanya kalau mau enak si pelampung ini harus sejajar ya, jadi harus lurus kayak gini. Nah tapi beda sama yang yang PWK ini, beda ya teman-teman ya, karena PWK ini emang agak aneh ya, apalagi yang KW ya. Jadi kalaupun kita udah ngebuka gini, kalau jarumnya bagus atau jarumnya lebih sempurna lah ya, itu mau posisi kayak gimana pun, mau lebih bawah lagi biar lebih banyak masuk bensin, itu naik segini pun itu udah aman ya teman-teman ya, udah ketutup ya, karena si yang hitamnya tadi itu yang di jarum itu gede. Kalau misalnya jarumnya itu udah diganti pakai GL ya, tapi kalau misalnya pakai bawaan yang ini, sedangkan lubangnya ini lebih gede, itu biarpun udah nutup kayak gini ya, ini kan udah nutup nih jarumnya, nah itu tetap keluar ya teman-teman, tetap keluar bensin, karena emang ya namanya harga kan, karbu murah, jadi ya wajar lah ada aja kurangnya gitu. Nah makanya teman-teman kalau beli karbu diperhatiin aja lubang ininya ya teman-teman ya, ini lubang ininya diperhatiin. Nah ini kan gede tuh lubangnya tuh, bisa ke teman-teman lihat ya, ini lubangnya gede banget, malah ini menurut saya ini kok gede banget ini. Makanya saya beli jarum pakai jarum GL ya, pakai jarum GL, jadi kita pasang ke sini jarum GL nya, karena jarum GL itu lebih besar teman-teman ininya, yang hitamnya itu karetnya. Ini kita cari juga, makanya ini mau nyontoin juga agak susah juga ya. Nah ini
Jadi sebenarnya jarum-jarum itu banyak di kotak ini ya. Tapi karena orang yang mau baru, jadi kita belikan yang baru. Nah, ini saya contohin buat teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini ngeblur mulu. Nah, ini yang kanan. Ini yang kanan tuh punya PWK asli. Jadi bawaan PWK-nya ini yang kanan. Ini yang kiri tuh punya GL ya. Ini teman-teman bisa lihat sekilas ini tuh. Ini lebih besar yang ini ya, teman-teman ya. Dan si karet hitamnya itu lebih panjang yang kiri. Tuh, bisa teman-teman lihat. Buletannya sama ujungnya itu lebih besar yang kiri, teman-teman. Jadi sebenarnya yang paling penting itu karet ini, karena karet ini yang nutup si lubang ini ya. Itu. Nah, banyak juga pendapat dari teman-teman kita di YouTube, katanya ada yang ininya sering kotor atau ininya ngoblak ya. Si ininya kan kalau ngoblak juga keluar dari pembuangan. Tapi menurut saya sih yang paling sering rusak atau paling sering kena di karbu-karbu yang murah ini itu emang dari jarumnya, teman-teman ya. Tapi ya teman-teman juga nggak bisa berpatokan ke sini, karena kalau teman-teman beli karbu terus lubang ininya lebih kecil, pokoknya lebih kecil lah, intinya bisa dibedain. Nanti kalau teman-teman beli karbu ininya lebih kecil, itu biasanya mau pakai jarum yang kayak gimana pun tetap aman, karena keluarnya dari tangki itu bensin masuk ke karbu itu nggak begitu ngegelonjor kayak ini ya. Makanya kalau ini nggak bisa diakalin kayak gimana, mau kayak gimana pun tetap banjir, kecuali teman-teman harus beli jarumnya itu. Pokoknya kalaupun nggak jarum GL, jarum apa aja yang penting karetnya gede itu, teman-teman. Jadi biar bisa lebih nutup. Nah, yang ini pun jarumnya tadi kita ganti pakai GL ya, karena antisipasi takut banjir, karena Ninja tuh sering banjir juga ya. Makanya saya ganti pakai jarum GL juga. Ini mau saya buka lagi tapi udah lanjut lah, ini udah dapet settingannya ya, tinggal nempel doang ini. Makanya saya mau kasih tips buat teman-teman yang perkara karbunya tuh sering banjir ya. Jadi paling sering itu pokoknya teman-teman fokus di bagian ini aja nih, jarum ya, karena cuma ini doang yang bikin banjir ya, teman-teman. Nah, kalau ini itu bukan banjir ya. Kalau di karet ini tuh bukan banjir. Kalau karet ini mah biasanya dia keluar tapi sedikit, keluarnya tuh halus gitu ya, keluar halus. Kalau karet ini udah tipis. Cuma karet ini tuh jarang, teman-teman ya. Ini tuh jarang banget ini tuh jarang banget rusak. Pokoknya kalau banjir itu penyakitnya di sini, di jarum gitu. Nah, kalau buat settingan biar enak, teman-teman tuh harus cari bagian ini ya. Tapi tergantung motor juga sih. Kalau settingan tuh sebenarnya nggak bisa berpatokan juga ya, karena harus yang bener-bener ngerti lah buat setting karbu tuh enaknya gimana, apalagi ikutin spek motor ya. Nah, ini saya kasih contoh aja. Jadi si nozzle ini sorry nozzle headnya ini ya. Jadi ini tuh head punya PWK aslinya. Yang ini itu saya ganti pakai head punya Mio. Jadi head Mio ori itu saya cabut, saya ganti. Nah, kalau mau enak settingan atas sama bawah, teman-teman usahain perhatiin bagian jarum ini sebelum lari ke main jet ya. Ini kita perhatiin bagian jarum ini, teman-teman ya. Nah, ini kan rapet ya. Nah, ini kalau udah ke atas nih rapet ya, teman-teman ya. Ini rapet. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nyari yang enak itu harus kayak gini nih, contohnya kayak gini ya. Ini sebenarnya buat contoh aja ya, buat contoh aja nih. Jadi cari jarum yang sama headnya tuh posisinya tuh nggak begitu longgar. Nah, kayak gini nih. Nah kalau udah kesini kan pasti longgar, tapi celaknya itu nggak sebanyak kayak jarum-jarum yang lancip ya. Nah kalau ini, tuh lihat. Nah ini kan rapet nih atasnya nih. Nah kalau rapet nggak goyang, udah pasti settingan karbu tuh gampang. Jadi kita tinggal main jet aja, tinggal setting bagian main jet aja, nggak usah nganuin ini lagi. Pokoknya kalau settingan jarum sama head ini udah ketemu rapet kayak gini, dan kalau kita angkat sedikit-sedikit tuh dia mulai longgar. Nah itu kan rata kan ya, rata ya kebukanya. Jadi kita tinggal main bagian main jet. Nah kalau misalnya ini udah ketemu, ini kan paling sering ya teman-teman. Ini paling sering rusak ini.
paling sering ada di karbu-karbu murah ya. Jadi kadang apalagi di 4 tak tuh sering berebet lah, sering kebasahan lah, sering ngendet-ngendet, nggak jelas lah pokoknya. Itu paling sering tuh di bagian sini. Pokoknya nih dua ini itu paling penyakit di karbu-karbu PE atau PWK ya. Harus diperhatiin ini, jangan cuma perhatiin dari settingan jarumnya atau dari settingan ininya tuh jangan ya, karena ini menurut saya malah nggak begitu ngaruh ya. Nanti kita kecilin main jet kekecilan, kita gedein main jet kegedean. Makanya buat teman-teman nih tipsnya, teman-teman perhatiin bagian head ini sama jarum ini. Jadi nggak boleh begitu. Jadi posisi di atas itu jangan longgar ya teman-teman ya. Ini kan rapet nih. Nah, saya contohin longgar itu misalnya gini. Ini posisi di atas nih terus longgar kayak gini, itu jangan ya. Makanya kalau misalnya nggak ganti ininya ya kita cari jarumnya yang sama-sama panjang, ujungnya lancip. Pokoknya buat PE atau buat PWK. Nah, kalau misalnya jarumnya ketemu terus nojol headnya nggak ketemu, berarti kita cari headnya yang pas di motor apa dan buat motor apa gitu teman-teman. Kalau ini udah ketemu, baru baru main dari main jet ini. Nah, ini main jet ini. Nah, buat teman-teman lagi nih tips juga menurut saya pribadi ya, sesuai pengalaman saya tuh kalau beli karbu PE, ini kan PWK ya, ini kotak PWK kotak. Nah, kalau beli karbu PE itu kan bulat ya teman-teman, bulat. Nah, saran saya tuh buat di Ninja atau di 4 tak yang lain ya, tidak termasuk Ereking ya teman-teman ya. Kalau Ereking tuh lebih enak emang, nojol yang bukan nojol kayak gini, pokoknya yang nojol standar itu Ereking lebih enak. Karena dia model sistemnya tuh nggak halus ya pembakarannya. Kalau Ninja tuh halus. Lebih enak tuh Ninja kalau teman-teman pakai P28 tuh pakai nojol PWK kayak gini ya. PWK kayak gini. Nah, dia kalau beli di online tuh biasanya ada berapa hole, misalnya ada 16 hole, 18 hole atau 20 hole, itu maksudnya lubang ininya teman-teman ya. Nah, untuk lubang ini sebenarnya lebih kecil ya, mungkin ini 10 hole ya teman-teman, karena ini bawaan dari karbu murah. Makanya saran saya sih mendingan beli yang 18 hole kalau enggak 20 hole si nojolnya ini. Itu baru nanti setting di bagian main jet. Nah, kalau bagian main jet tuh saya nggak bisa berpatokan ya, karena ini emang ngepasin juga ya. Itu teman-teman, itu saran dari saya. Mudah-mudahan teman-teman juga nambah gambaran ya teman-teman ya. Kalau emang penjelasannya salah boleh dikoreksi. Yang mau komen tanya-tanya boleh komen, atau mau DM di IG juga boleh. Nah, di IG saya juga ada WA saya, jadi teman-teman bisa tanya-tanya langsung ya. Itu ya sama-sama belajar lah pokoknya. Apalagi ya mau jelasin ya, saya juga bingung sebenarnya jelasin apa lagi nih. Ya udah begitu aja lah. Buat teman-teman nih kalau yang mau tanya pokoknya boleh DM aja di IG langsung ya, biar nggak keliru. Kalau di komenan tuh kadang-kadang suka ketutup, soalnya banyak juga yang komen. Belum lagi kan yang komen orang-orang gak jelas juga kadang suka ada. Jadi lebih enak sih, lebih pasti tuh mendingan DM di IG ya. Oke, makasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat, semoga nambah lagi gambaran buat chatting karbunya. Ya begitu aja lah.